Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang puasa atau sekitar puasa. Karena di dalam Ramadan ini hampir semua muslim yang beriman berusaha menjalankan ibadah saum atau ibadah puasa, berusaha mendapatkan satu keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa itu sendiri. Kata puasa sendiri sebenarnya mengandung makna atau dalam definisi secara umum, as-saum atau as-siyam adalah al-imsaku 'anil muftiratil ma'hudah biqasdi qurbah. Bahwa puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan secara sengaja dengan niatan atau maksud berusaha mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, upaya ini dilakukan dengan cara menahan diri dari makan minum, ya, dari hubungan suami istri di siang hari. Itu semua sifatnya duniawiyah yang biasa dilakukan oleh kita semua atau manusia. Tetapi karena dia niat puasa, maka kebiasaan makan minum hubungan suami istri yang dihalalkan pada hari-hari biasa, maka orang yang niat puasa meninggalkannya itu semua di siang hari. Nah, dalam istilah puasa sendiri di situ ada kata al-imsak. Al-imsaku artinya menahan, itu bisa dua sisi kita lihat. Karena bisa diikuti oleh an dan bisa juga diikuti oleh bi. Al-imsaku an dan al-imsaku bi. Al-imsaku an artinya menahan diri dari segala yang membatalkan. Artinya itu pekerjaannya. Tapi kemudian al-imsaku bi, bahwa dia melaksanakan puasa karena apa? Bi. Karena iman billahi, amantu billahi, orang yang beriman. Artinya walaupun dia muslim, tetapi imannya kurang kuat, maka boleh jadi puasa itu dianggap berat untuk dilakukan. Maka seruan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seruannya pada orang-orang mukmin, ya. Bukan pada orang-orang Islam secara umum. Karena orang Islam itu boleh jadi masih pada tataran awal karena hanya baru bersyahadat, tapi pelaksanaan dari keimanannya belum kuat, maka ia kadangkala berat untuk menjalankan puasa. Oleh karena itu, puasa di samping ada nilai-nilai fisik yang bisa kita pelajari, yang bisa kita alami, tetapi juga ada nilai-nilai sosial. Coba saja, orang kaya, orang yang memiliki segala apa ada, tetapi dengan melaksanakan puasa, maka dia berusaha meninggalkan apa yang menjadi keinginan. Ya. Umpamanya makan. Makan itu kan sesuatu yang enak secara lahir. Ya. Begitu juga minum yang lezat, juga membuat kita rasa enak. Tetapi karena melakukan puasa, ia harus menahan diri dari makan dan minum. Nah, di sini ada pelajaran, ada hikmah yang bisa dirasakan. Artinya, orang kaya yang biasa makan minum dengan apa yang disukai, tetapi karena dia melaksanakan puasa, maka ia harus menahan diri dari makan minum yang lezat. Dan di situ ada pelajaran bagaimana rasanya bila melihat
saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk makan saban hari, maka disitulah ada perasaan, oh ternyata betul juga ini. Saudara-saudara kita yang tidak bisa makan karena tidak memiliki apa yang untuk dimakan. Nah, disinilah semestinya harus bisa menimbulkan rasa sosial kita terhadap saudara-saudara kita yang miskin. Ya, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Jangankan untuk berlibur, untuk berpesta. Untuk makan yang standar saja tidak punya. Nah, disinilah perhatian kita. Ada nilai sosial yang perlu ditumbuhkan. Nah, ada saudara-saudara kita yang saben harinya dan bahkan setiap minggu ada 3 kali dilakukan kegiatan sosial, umpamanya memberikan nasi gratis kepada komunitas yang fakir miskin papa yang ada di jalanan, yang ada di mana-mana saja. Saya kira ini wujud ya, perilaku sosial yang baik dan bisa dikatakan implementasi dari pelajaran berpuasa. Karena berpuasa merupakan bagian dari upaya melahirkan kesadaran sosial bagi setiap individu terhadap saudara-saudara kita yang hidup di bawah standar kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita tumbuhkan rasa kasih sayang kita. Kita tumbuhkan rasa sosial kita, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang menjadi anak yatim piatu yang dari keluarga tidak mampu. Mari kita bantu, jangan dihardiklah mereka. Bila mereka butuh makan, mari kita berikan makan. Kalau butuh untuk biaya belajar, ya mari kita bantu dengan kemampuan yang bisa kita lakukan ya, semampunya, agar mereka hidup bisa mengikuti standar kehidupan yang layak sebagai manusia yang normal. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kegiatan puasa ini jangan dianggap sebagai ibadah yang sepele, dianggap sebagai ibadah karena pada umumnya. Tapi ibadah ini punya nilai positif, punya nilai yang sangat luas dari aspek sosial. Karena di dalam Islam itu ada ibadah yang hanya sifatnya untuk pribadi saja, kemudian ada ibadah yang menyangkut masalah sosial, dan di situ ada perjuangan ya ruhaniyah, jasadiyah. Kemudian ada yang sifatnya ruhaniyah, jasadiyah, dan maliyah, harta benda, model haji, begitu juga zakat, ya. Nah, tetapi di situ di dalam ibadah puasa ini yang dibutuhkan adalah ruhaniyah, jasadiyah, tetapi kemudian ada dampak yang bisa kita pelajari, sehingga pelajaran yang tampak yang bisa muncul dari akibat kita menjalankan puasa adalah munculnya kesadaran sosial, kesadaran dan kepedulian kita terhadap masyarakat yang lebih bawah dari kita, sehingga kita bisa berusaha menumbuhkan semangat hidup mereka agar mereka bisa bertahan hidup dan bisa mempertahankan kemampuannya, sehingga secara bertahap mereka bisa mandiri dan pada akhirnya bisa juga mereka membantu yang lemah dari mereka. Saya kira ini hadirin para pemirsa, bahwa puasa punya nilai-nilai yang positif dalam kehidupan ini. Memang puasa ini tertuju pada orang-orang yang beriman. Jadi jangan salah kalau ada saudara-saudara kita yang katanya mengaku Islam, tapi banyak juga tidak melakukan puasa karena ada keraguan di dalam dirinya, karena tidak ada niatan kuat di dalam dirinya untuk berpuasa, sehingga mampu menahan diri. Karena puasa ini bagian dari latihan ujian keimanan kita. Apakah kita yakin bahwa kehadiran Allah di alam raya ini adalah memantau, memonitoring kehidupan kita? Apakah kita sebagai orang yang beriman dan beramal soleh, atau hanya sekedar iman lisan saja?
Nah, di sini diuji. Salah satu bagiannya adalah dalam soal puasa. Karena puasa tidak hanya menguji keimanan kita, juga ada aspek amal soleh. Karena kita mengaku beriman, kemudian tidak diwujudkan dalam bentuk amal soleh, itu namanya baru keimanan yang bersifat lisan. Amal soleh itu wujud dari keimanan yang ada di dalam diri kita. Salah satu diantaranya adalah bagaimana mewujudkan kebutuhan kita terhadap masyarakat di sekitar kita agar mereka bisa hidup layak sebagaimana manusia. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah.